Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Alfagari Adira Kasiwi MPD, kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini akan membahas mengenai maksimum dan minimum. Langsung saja kita simak videonya yuk. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi turunan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi biasanya disebut nilai ekstrim. Jadi, nilai ekstrim ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Sementara tempat terjadinya nilai ekstrim ada di tempat titik kritis. Setelah itu, titik kritis ini ada memiliki 3 jenis. Yang pertama ada ujung selang, yang kedua ada titik stasioner, dan yang terakhir adalah titik singuler. Yang pertama, ujung-ujung selang ini biasanya ditemukan pada soal yang misalnya kita diberikan suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut hanya didefinisikan pada selang tertentu. Misalnya pada selang A sampai dengan B, maka A dan B adalah titik kritisnya. Yang kedua adalah titik stasioner. Titik stasioner adalah titik X sama dengan C, di mana nilai turunan pertama di titik C nilainya adalah 0. Yang ketiga adalah titik singuler. Titik singuler adalah X sama dengan C, di mana F aksen itu tidak ada. Untuk lebih lanjutnya, di sini saya memiliki 3 gambar. Pada gambar pertama ada endpoint atau ujung-ujung selang, yaitu A dan B. Kemudian kita bisa lihat di titik X sama dengan A tercapai nilai max, dan di titik X sama dengan B tercapai nilai min, atau bisa dengan kebalikannya. Selanjutnya pada gambar kedua adalah titik stasioner, di mana titik stasioner itu mencapai ketika nilai turunan di titik tersebut sama dengan 0 atau di titik 1. Contohnya di sini ada 3 titik. Salah satu ciri titik stasioner adalah garis singgung pada titik tersebut, seperti ini. Dan titik singgungnya adalah mendatar. Selanjutnya, pada gambar ketiga adalah titik singuler, yaitu titik di mana nilai turunan di titik tersebut tidak ada. Kita bisa lihat di sini. Gambar ini menunjukkan kurva yang tajam di titik ini. Kurva yang tajam biasanya menandakan bahwa titik itu merupakan titik singuler atau nilai turunannya tidak ada. Kemudian untuk di titik ini juga bisa lihat bahwa nilai limit kiri dan kanan itu tidak sama, berakibatkan fungsinya kontinu, dan karena fungsinya tidak kontinu tersebut maka keturunannya juga tidak ada. Selanjutnya saya memiliki contoh soal. Tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pada min 1/2 dan 2. Yang kedua adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Dan yang terakhir adalah fx sama dengan x per 1 tambah x pangkat 2 pada min 1 dan 4. Untuk jawaban nomor 1, dari soal fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada min 1/2 dan 2. Untuk solusinya, untuk langkah pertama, cek pada ujung selang. Karena kita diberikan selang tertutup min 1/2 dan 2, artinya kita memiliki titik-titik X sama dengan min 1/2 dan X sama dengan 2. Ini adalah titik kritisnya. Untuk langkah kedua, kita cek pada titik stasioner. Yang pertama, kita cari turunan. Yang pertama,
yaitu f aksen x dibuat menjadi 0. Turunan pertamanya adalah sama dengan 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Ini semua kita bagi dengan min 6, sehingga menghasilkan x2 dikurang x sama dengan 0. Maka kita dapatkan sama dengan x min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Untuk langkah ketiga, kita cek titik singuler. Fungsi polinom seperti pada contoh pertama ini adalah fungsi yang terdefinisi, kemudian kontinu, dan diferensiable di seluruh bilangan real, maka fungsi polinomial fungsi seperti ini tidak memiliki titik singuler. Ini berarti tidak ada. Untuk langkah selanjutnya, karena kita sudah memiliki titik-titik kritisnya, maka kita cari di titik manakah yang diberikan nilai maksimum dan minimum. Dengan cara kita substitusikan dari setiap x. Untuk x pertama adalah min 1/2, jadi f min 1/2 sama dengan min 2 dikalikan min 1/2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1/2 pangkat 2, sehingga menghasilkan 1. Selanjutnya substitusikan f sama dengan 2, jadi f 2 sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan min 4. Selanjutnya kita substitusikan 0 sama dengan min 2 kali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 pangkat 2 hasilnya 0. 1 sama dengan min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 menghasilkan 1. Jadi nilai Sehingga untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya kita substitusikan dari setiap nilai x.
Pertama kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 tambah 1 menghasilkan min 1. Yang kedua X sama dengan min 1. Maka F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 ditambah 1 menghasilkan 3. Maka nilai maksimumnya adalah F min 1 dengan hasil 3 dan nilai minimumnya adalah F1 dengan hasil negatif 1. Untuk nomor 3, dengan soal fx sama dengan x per 1 tambah x kuadrat pada min 1 dan 4. Solusinya, untuk langkah pertama, mencari ujung selangnya. Dan karena kita memiliki ujung selang yang tertutup, sehingga kita memiliki ujung selangnya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4. Untuk langkah kedua, mencari titik stasioner. Untuk turunan pertama F aksen X sama dengan 1 ditambah X kuadrat min 2X kuadrat per 1 tambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0 dengan U sama dengan X, U aksen sama dengan 1, V sama dengan 1 tambah X kuadrat, dan V aksen sama dengan 2X. Sehingga menghasilkan 1 min X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan 1 min X dan 1 tambah X per 1 tambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Langkah ketiga, mencari titik singular. Dan ternyata pada soal ini juga tidak memiliki titik singular. Maka setelah itu, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita substitusikan setiap nilai X-nya. Yang pertama adalah X sama dengan 1. Maka F min 1 sama dengan min 1 per 1 tambah min 1 pangkat 2 menghasilkan negatif 1 per 2. Selanjutnya F 4 min F sama dengan 4. Maka 4 per 1 ditambah 4 pangkat 2 kali 4 per 17. Dan yang terakhir F sama dengan 1. Maka F1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 2. Untuk X yang min 1 karena sama dengan yang ini, maka dilewatkan saja. Maka nilai maksimumnya adalah F4 yang hasilnya 4 per 15. Dan nilai minimumnya
selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi turunan, yaitu kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemonotonan. Jadi konsep yang harus kita pahami yang pertama yaitu jika f aksen x lebih besar dari 0, artinya turunan pertama di sini positif untuk setiap x anggota selang AB, maka f monoton naik pada AB. Kemudian yang kedua adalah lawannya. Jika f aksen x kurang dari 0, artinya turunan pertamanya bernilai negatif untuk setiap x anggota AB, maka f monoton turun pada AB. Untuk memberi bayangan mengenai suatu fungsi yang monoton naik atau turun, kita lihat di sini berdasarkan gambar. Misalkan ada selang A dan selang B. Jika B lebih besar dari A, maka nilai FB lebih besar dari FA. Nah, contoh ini merupakan monoton naik. Sementara monoton turun untuk selang A, B, kita misalkan seperti ini. Nah, contoh ini merupakan monoton turun. Contoh lain, misalkan saya di sini punya parabola terdefinisi dari min ta hingga sampai ta hingga, kemudian mencapai nilai x sama dengan c. Kita lihat di sini semakin besar nilai ke x, itu kurvanya menurun, maka sini monoton turun. Kemudian untuk kurvanya yang lebih besar dari x, itu kurvanya naik, maka ini monoton naik. Jadi untuk gambar yang ketiga ini, di min ta hingga sampai c, f-nya itu monoton turun. Kemudian di C sampai dengan positif ta hingga, yaitu F-nya monoton naik. Untuk aplikasi turunan yang selanjutnya yaitu kecekungan dan titik belok. Nah, untuk kecekungan ini ada dua, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Konsepnya yaitu jika turunan kedua fungsi F lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota selang A sampai B, maka F cekung ke atas pada A sampai B. Yang kedua, sebaliknya, jika turunan kedua fungsi F kurang dari 0 atau yang bernilai negatif untuk setiap x anggota selang A sampai B, maka F cekung ke bawah pada A, B. Untuk lebih memahaminya, kita bantu dengan gambar. Misalnya cekung ke atas seperti ini. Gambarnya cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Selanjutnya kita punya gambar misalnya seperti ini. Ini merupakan nilai minimumnya dan ini nilai maksimumnya. Setiap ini cekung ke atas, ini juga cekung ke atas, dan ini kesini cekung ke bawah, ini juga cekung ke bawah. Selanjutnya titik belok. Titik belok adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan. Misalnya kurva ini adalah cekung ke bawah, ini monoton naik, dan ini cekung ke atas, monoton naik, dan di sini terjadi perubahan kecekungan yang disebut dengan titik belok. Kemudian misalkan kurva yang ini cekung ke bawah, dan ini cekung ke atas, terjadi perubahan kecekungan yang awalnya cekung ke bawah kemudian cekung ke atas, dan sini terjadi perubahan yang dinamakan dengan titik belok. Jadi untuk titik belok terjadi di X sama dengan C ketika
F double aksen C sama dengan 0. Jadi turunan kedua fungsi di titik X sama dengan C itu sama dengan 0. Maka di titik C terjadi perubahan kecekungan atau titik belok. Nah, di sini saya punya contoh soal. Untuk fungsi berikut, tentukan selang manakah fungsi tersebut naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, serta tentukan titik beloknya, di mana fungsinya yaitu fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Nah, penyataannya, kita mencari selang monoton naik terlebih dahulu. Di sini saya mencari fungsi monoton naik. Boleh juga monoton turun, tapi di sini saya mencari monoton naik terlebih dahulu. Fungsi monoton naik ketika turunan pertama fungsi ini lebih besar dari 0. Langsung kita masukkan turunan pertama dari fungsinya, yaitu x pangkat 2 dikurang 2x dikurang min 3 dikurang 3 lebih besar dari 0. Karena ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 1. Kita ketahui titik pemecahnya yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Selanjutnya kita buat garis bilangan, yaitu min 1 dan x sama dengan 3. Karena yang kita cari di sini adalah monoton naik yang bernilai positif, maka letak monoton naiknya di sini. Jadi fungsi naik pada min hingga sampai min 1 dan 3 sampai hingga. Dan fungsi turunnya pada min 1 dan 3, kebalikan dari fungsi naik. Selanjutnya kita mencari fungsi cekung ke atas, di mana turunan kedua fungsinya lebih besar dari 0. Kita turunkan saja dari turunan pertama ini menjadi 2x min 3 lebih besar dari 0. 2x min 2 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 2, x lebih besar dari 1. Jadi f cekung ke atas pada selang 1 sampai hingga. Dan f cekung ke bawah pada min hingga sampai 1. Ini bisa untuk lebih memperjelas, kita contohnya seperti ini. X-nya kan sama dengan lebih besar dari 1, artinya lebih besarnya ke arah kanan ya. Maka f cekung ke bawahnya itu kebalikan ya dengan ini. Jadi min hingga sampai 1. Selanjutnya titik belok. Titik belok ketika turunan kedua fungsi sama dengan 0. Tadi turunan keduanya yaitu 2x min 2 lebih besar dari 0. 2x sama min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Lalu kita masukkan nilai x ini ke dalam fungsi yang tadi, yang 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Lalu kita masukkan angkanya, hasilnya sama dengan 1/3. Karena titik belok adalah x, y, maka titik beloknya yaitu 1, min 3, 1/3. Selanjutnya ada lokal maksimum dan lokal minimum. Lokal maksimum dan lokal minimum dapat kita uji melalui dua cara. Ada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Untuk uji turunan pertama, jika f aksen C mengalami perubahan dari positif menjadi negatif, maka fc adalah lokal maksimum. Sebaliknya, jika f aksen C mengalami perubahan dari negatif menjadi positif, maka fc adalah nilai lokal minimum. Untuk lebih lengkapnya, di sini saya mempunyai titik A dan titik B, di mana jika titik A dan B, jika kita uji melalui turunan pertama, maka untuk daerah yang lebih dari B, nilainya adalah positif, kemudian negatif, kemudian positif. Nah, jika turunan pertama lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya akan naik. Kemudian jika turunan pertama nilainya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya akan turun. Kemudian karena positif, maka naik lagi. Ini kita bisa mengira-ngira dari mulainya positif, kemudian negatif, kemudian positif, maka di sini kita peroleh untuk f aksennya lebih dari 0. Dan untuk di titik B grafiknya turun, maka f aksennya kurang dari 0. Maka kita peroleh di sini titik maksimum dan di sini titik minimum. Ini saya mempunyai sebuah grafik.
Jadi untuk istilah maksimum dan minimum itu ada dua istilah, yaitu maksimum minimum lokal dan maksimum minimum global, atau lebih sering disebut juga maksimum minimum absolut. Di sini bisa kita lihat dari titik X sama dengan A, grafik ini monoton naik karena nilai turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian di sini ada titik stasioner. Nah, diingat titik stasioner itu tercapai ketika turunannya X-nya sama dengan C1 sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan C1 ini adalah titik stasioner. Kemudian setelah titik stasioner ini nilai turunannya masih lebih dari 0. Ini menandakan bahwa belum tentu terjadi perubahan monotonan di titik stasioner. Buktinya adalah di titik C1 ini, titik C1 adalah titik stasioner, tapi kurvanya terus monoton naik. Jadi tidak terjadi perubahan monotonan. Lanjut, semula kurva ini monoton naik, kemudian ada lagi titik stasioner. Di sini yaitu kurvanya turun karena turunannya kurang dari 0. Maka perubahan kemonotonan tadi dari semula kurvanya naik kemudian turun menjadi nilai maksimum lokal. Ini. Lanjut, setelah kurvanya turun, di sini ada titik stasioner lagi, kurvanya naik. Maka di titik X sama dengan C3 kemudian terjadi perubahan kemonotonan dari semula kurvanya naik kemudian turun kemudian naik lagi. Inilah yang kita sebut sebagai titik minimum lokal. Di sini ada titik singular ya, titik singular. Di sini kita bisa lihat cirinya yaitu dari kurvanya atau grafiknya yang tajam nih. Jadi ada bentuknya meruncing. Nah, ini tanda bahwa di situ terjadi titik singular. Setelah titik singular, kurvanya monoton turun ya karena ada titik stasioner. Kemudian kita turun lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kurva ini mencapai beberapa lokal minimum. Nah, di sini ada lokal minimum. Ini juga ada lokal minimum ya. Di sini juga tercapai nilai minimum. Tapi karena nilai minimum ini ada nilai yang paling kecil dibandingkan lokal minimum yang ini, yang dua tadi, maka ini disebut juga dengan global minimum. Jadi ini bisa kita sebut sebagai nilai terendah dari kurva X ya. Jadi ini ada lokal maksimum dan ini juga lokal maksimum. Jadi kita bandingkan nilai yang paling besar di titik X sama dengan C4 karena di sini adalah titik yang paling tinggi, atau bisa disebut juga dengan titik maksimum absolut atau titik maksimum global. Nah, jadi ada sebuah istilah dari lokal minimum, lokal maksimum, global minimum, dan global maksimum. Maaf, ini global maksimum. Nah, ini adalah dari uji turunan pertama. Uji turunan pertama ada juga uji turunan kedua. Uji turunan kedua ini ada dua kriteria, yaitu jika turunan kedua di X sama dengan C lebih dari 0, maka FC adalah minimum lokal. Yang kedua, jika F turunan 2 di X sama dengan C kurang dari 0, maka FC adalah maksimum lokal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai maksimum dan nilai minimum lokal untuk fungsi berikut. Yang pertama, untuk fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x plus 4. Yang kedua, untuk fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2.
soal ketiga, untuk fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3. Untuk menyelesaikan permasalahan soal yang tadi, di sini ada nilai ekstrim. Karena nilai ekstrim tercapai di titik kritis. Kandidat titik kritis ada 3, yaitu yang bertemu dengan selang, titik stasioner, dan titik singular. Jika kita melihat soal yang ini yang tadi, untuk nomor 1 itu untuk polinom derajat 3, dan untuk nomor 2 dan 3 yaitu polinom derajat 4. Jadi untuk semua soal ketiga ini termasuk dari polinom atau suku banyak. Untuk 3 soal ini dia tidak memiliki ujung selang karena tidak dimiliki dalam sebuah soal. Untuk polinom juga tidak memiliki titik singular. Jadi untuk titik kritis ataupun nilai ekstrimnya, kita hanya bisa memeriksanya dari titik stasioner saja. Langsung saja kita akan membahas untuk nomor 1. Langsung saja untuk nomor 1 yaitu fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x plus 4. Nah, kita cari dulu untuk titik stasioner. Turunan pertamanya yaitu sama dengan 0. Untuk x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ini adalah turunan dari ini. Kita keluarkan dulu. Jadi x kurangi 3 x plus 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Kemudian kita uji turunan pertama dulu. Uji turunan pertama. Dimana di sini titiknya yaitu untuk ini negatif 1, kemudian 3. Untuk memperoleh ini maka kita misalkan dulu untuk x sama dengan 4. Maka f aksen 4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 3 sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi tanda di sini adalah positif. Untuk yang di tengah sini kita bisa untuk x-nya sama dengan 0. Nanti tandanya adalah negatif. Dan untuk yang paling ujung sebelah kiri tandanya adalah positif. Dari sini kita bisa lihat ada perubahan tanda ya. Dari x sama dengan 1. Karena positif, nanti kurvanya akan naik. Dan di sini akan turun, dan di sini akan naik lagi. Di sini kita bisa simpulkan bahwa di f-1 tercapai maksimum lokal. Dan untuk di xf3 maka tercapai minimum lokal. Dan di sini kemudian akan kita uji melalui uji turunan kedua. Jadi sebetulnya untuk menguji itu tidak harus keduanya. Tidak harus uji turunan pertama sekaligus uji turunan kedua. Jadi kita boleh memilih salah satu. Ingin memuji untuk turunan pertama atau ingin menguji untuk turunan kedua. Tapi di sini saya akan memberikan contoh juga untuk dua uji yang sedang dibahas. Jadi nanti ada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kita akan memperoleh uji turunan keduanya yaitu 2x min 2. Kemudian untuk f sama dengan negatif 1, maka 2 dikali negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk x sama dengan 3, maka akan diperoleh 2 dikali 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 4. Maka ini kurang dari 0, maka terperoleh maksimum lokal.
dan yang ini karena lebih dari 0, maka terperoleh minimum lokal. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu soalnya fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Nah, ini soalnya. Kita mencari titik stasioner dulu ya, seperti tadi. Stasioner. Maka fx-nya sama dengan 0. Kita cari dulu uji turunannya. Maka kita peroleh x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 4x sama dengan 0. Kita jabarkan dulu, maka x kuadrat tambah 3x minus 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh x min 1 x plus 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 0, kemudian ada lagi x sama dengan 1, kemudian x sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita uji untuk turunan pertama. Maka kita uji dengan menggunakan sebuah garis. Di sini ada negatif 4, kemudian 0, kemudian 1. Maka kita peroleh tandanya di sini positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian di sini negatif. Maka di sini akan ada perubahan. Di sini dari grafiknya turun, kemudian kita naik lagi, kemudian kita akan turun lagi, karena negatif, kemudian akan naik lagi. Maka di sini nilai di f negatif 4 kita akan memperoleh nilai minimum lokal. Dan untuk di titik x sama dengan 0 kita akan memperoleh nilai maksimum lokal. Dan yang di sini di titik 1 f1 maka kita peroleh nilai minimum lokal. Di sini bisa kita lihat ada dua nilai minimum lokal, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, di sini kita bisa bandingkan untuk f-nya negatif 4, ini maka kita peroleh negatif 32, dan untuk f1 nilainya adalah negatif 3/4. Maka nilai yang paling kecil yang mana? Yang negatif 32. Maka untuk yang ini bukan nilai minimum lokal, melainkan nilai minimum global. Nah, masih masuk ke soal nomor 2. Nah, di sini kita akan mencari wujud turunan keduanya. Itu untuk f keturunan kedua x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 4. Maka untuk turunan negatif 4, 3 dikali negatif 4 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 4 dikurangi 4. Maka kita peroleh lagi 48 dikurangi 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Dan ini lebih dari 0, maka terjadi minimum lokal. Dan untuk turunan 0, maka hasilnya negatif 4, dan ini kurang dari 0, maka kita peroleh maksimum lokal. Dan untuk turunan 1, maka kita peroleh 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 1 dikurangi 4 sama dengan hasilnya 5, dan ini adalah lebih dari 0, maka kita peroleh minimum lokal. Karena di sini ada dua nilai minimum lokal dan yang paling kecil adalah yang ini, maka kita peroleh
Ini bukan minimum lokal, melainkan minimum global. Masuk soal yang nomor 3, yaitu soalnya fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3. Kita mencari titik stasionernya dulu seperti yang tadi. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan 0. Kemudian turunan dari ini yaitu x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Jabarkan x kuadrat kali x min 3. Maka kita peroleh untuk yang x kuadratnya itu sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Di sini kita peroleh x sama dengan 0, kemudian x sama dengan 3. Kemudian untuk soal nomor 3 kita uji dengan turunan pertama. Kita buat sebuah garis, di sini ada 0, di sini ada 3. Maka kita peroleh daerah di sininya positif, daerah di sini negatif, dan daerah di sini juga negatif. Maka grafiknya dari kita turun, kita akan turun lagi, kemudian naik di sebelah sini. Maka kita peroleh untuk F3 yaitu nilai minimum lokal. Karena di sininya F-nya 0, maka tidak memenuhi untuk uji turunan pertama. Kemudian kita uji turunan kedua. Yaitu untuk fx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Maka f0-nya 0. Dan untuk f3-nya adalah 27 dikurangi 18 sama dengan 9. Maka di sini bukan termasuk uji turunan kedua, jadi bukan nilai ekstrim. Nah, dan yang untuk ini karena nilai E-nya 9 maka lebih dari 0, maka kita peroleh nilai minimum lokal. Jika dalam sebuah nomor 3 ini diberikan syarat jika fungsi ini hanya terdefinisi pada min 1,4, tentu saja di sini kita mendapatkan tambahan titik kritis, yaitu di ujung selangnya di min 1 dan 4. Sehingga kita juga perlu memeriksa apakah di min 1 dan 4 tercapai nilai maksimum atau nilai minimum. Lalu kita masukkan ke turunan kedua, yaitu 3 dikalikan min 1 kuadrat dikurangi 6 dikali min 1 sama dengan 3 ditambah 6, maka hasilnya 9. Dan ini lebih dari 0, akhirnya tercapai nilai minimum lokal. Dan untuk turunan kedua dari 4, maka kita peroleh 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 6 dikali 4, maka hasilnya 48 dikurangi 24, maka hasilnya adalah 24. Yang ini lebih dari 0, maka kita peroleh nilai minimum lokal. Karena di sini ada 2 nilai minimum lokal, maka kita peroleh lagi, kita cari lagi yang mana yang nilai minimum lokal dan mana yang minimum global. Sekian, terima kasih pemaparan video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.